Halo semuanya, kembali lagi di channel aku. Kali ini aku bakal cerita tentang pengalaman hemat aku selama aku nggak punya pekerjaan atau kehilangan pekerjaan selama 1 bulan dan aku masih punya cicilan yang harus aku bayar setiap bulannya. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut cerita ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian atau ke semua kerabat kalian. Jadi di video sebelumnya aku udah ada cerita sedikit tentang gimana sih aku bisa kehilangan pekerjaan aku dan apa aja hal yang aku lakukan untuk mengatasi keuangan aku selama aku kehilangan pekerjaan aku. Nah, sekarang aku bakal cerita lagi ke kalian setelah sekitar 1 bulan gimana sih kondisi keuangan aku sekarang. Oke, jadi di video sebelumnya aku udah jelasin ke kalian kalau dana darurat itu penting banget ya teman-teman. Karena gimana ya, sekarang aja aku udah hampir 1 bulan yang menghidupin aku itu dana darurat aku teman-teman. Meskipun aku tinggal bareng sama orang tua, tapi ya kali kita minta ke orang tua kita itu kan nggak mungkin ya, apalagi kita udah gede gitu. Kita biasanya cari kerja, cari uang sendiri, sekarang tiba-tiba balik ke rumah orang tua dan harus minta kepada orang tua, itu nggak sewajarnya gitu. Ya memang mungkin dari kalian sendiri ada orang tua kalian yang siap untuk membantu kalian, tapi gimana jika orang tua kalian untuk sehari-hari aja masih kurang? Jadi setelah hampir 1 bulan aku kehilangan pekerjaan aku, masalah utama yang aku hadapi itu ternyata bukan keuangan lagi, tapi masalah mental. Kenapa aku bilang masalah mental? Karena yang biasanya kita punya kegiatan rutin, dan kegiatan rutin itu hilang teman-teman. Kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan, kita nggak tahu kedepannya itu kita seperti apa. Meskipun ya kita tetap berusaha, aku tetap berusaha untuk cari kerjaan yang baru untuk kedepannya, dan alhamdulillah udah ada interview dari beberapa perusahaan. Tapi menurut aku proses transisi dari pekerjaan sebelumnya ke pekerjaan yang baru itu membutuhkan waktu juga ya teman-teman, dan membutuhkan tenaga, membutuhkan kesiapan mental baru lagi. Nah, apa kaitannya dengan aku kasih tahu ke kalian kalau aku nggak punya pekerjaan, kehilangan pekerjaan saat aku masih punya cicilan? Itu sangat berpengaruh ya teman-teman, apalagi kalau kalian nggak punya dana darurat. Kenapa? Karena nantinya kalian harus tetap bayar cicilan sedangkan kalian nggak punya pemasukan yang kalian biasanya punya setiap bulannya. Jadi gimana sih aku tentuin berapa dana darurat aku? Biasanya aku tuh hitung dari berapa cicilan tiap bulan yang harus aku bayarkan untuk KPR rumah aku. Lalu jika kalian ada cicilan lagi, juga tambahkan cicilan kalian yang lainnya. Tapi aku berharap kalian nggak punya cicilan yang lainnya, karena itu mungkin akan membebani kalian di kedepannya teman-teman. Kalau kalian amit-amit aja kehilangan pekerjaan kayak aku sekarang. Jadi amannya kalian kalikan 3 kali cicilan. Jadi misalnya untuk 1 bulan cicilan kalian itu 2 juta. Jadi kalian kalikan 2 juta kali 3 bulan. Setidaknya kalian punya 6 juta untuk dana darurat kalian. Itu pun dana darurat untuk cicilan kalian ya teman-teman. Nah, ada lagi dana darurat untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk dana darurat kebutuhan sehari-hari, aku biasanya kalikan berapa uang yang aku keluarkan untuk makan dalam 1 hari, aku kalikan dalam 1 minggu. Jadi misal 1 hari aku keluarin uang 50.000 untuk makan pagi, siang, dan malam, aku kalikan 6 hari. Nah, itu akan jadi dana darurat aku saat aku kehilangan pekerjaan saat ini. Tentunya 50.000 itu bukan biaya kita kayak masak sendiri ya teman-teman, itu kayak biaya makan kita di luar. Kenapa aku kalikan dalam 1 minggu? Nah, mungkin itu nanti bisa mengcover biaya makan kita selama 2 minggu. Tentunya itu masak ya teman-teman, bukan makan di luar. Perhitungan yang aku kasih tahu ke kalian sebelumnya itu berdasarkan aku yang saat ini belum menikah ya teman-teman. Jadi untuk kalian penonton yang udah menikah, kalian jangan ikutin hitungan aku sebelumnya, karena itu aku rasa itu nggak cocok ya teman-teman. Tapi aku tetap saranin kalian punya perhitungan dana darurat kalian sendiri untuk penunjang saat kalian mungkin nantinya kehilangan pekerjaan kalian dan kalian masih punya cicilan KPR rumah kalian. Aku paham kalian yang pengen banget punya rumah dan berjuang, meskipun penghasilan kalian itu UMR untuk sehari-hari aja itu
dikatakan cukup ya teman-teman, tapi kita nggak pernah tahu. Memang rezeki itu Tuhan yang mengatur, tapi tetap kalian harus perhitungkan matang-matang pengeluaran dan pemasukan kalian sebelum kalian mengajukan KPR rumah. Jangan sampai kejadian yang aku alami saat ini, sampai aku kehilangan pekerjaan aku, itu terjadi di kalian. Karena aku tahu sulitnya bekerja, sulitnya mengumpulkan uang, sulitnya menabung itu seperti apa. Aku paham itu, makanya aku bener-bener kasih saran ke kalian. Kalau memang kalian ingin mengajukan KPR rumah, setidaknya kalian menabung terlebih dahulu supaya kalian bisa menabung untuk membayar DP yang lebih besar jumlahnya, sehingga nanti cicilan kalian akan semakin sedikit nominalnya.